Halo rekan-rekan, pernah nggak kita berpikir kenapa Indonesia masih impor beras, padahal kita negara agraris? Nah, ternyata ini bukan sekedar soal produksi, tapi ada peran besar pemerintah di dalamnya. Di video ini, saya akan membahas bagaimana pemerintah Indonesia mengintervensi perdagangan beras dan kenapa hal itu penting. Produk yang saya bahas adalah beras, khususnya dalam konteks impor beras di Indonesia. Pemerintah melalui kebijakan seperti kuota impor dan pengaturan distribusi beras berperan langsung dalam mengontrol perdagangan produk ini. Kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dalam mengatur perdagangan beras. Ada beberapa bentuk intervensi yang dilakukan. Pertama, pemerintah menerapkan kuota impor, di mana jumlah beras yang boleh masuk dari luar negeri itu dibatasi. Tujuannya jelas, supaya beras lokal tetap punya ruang di pasar dan tidak kalah bersaing dengan produk impor yang biasanya lebih murah. Kedua, ada peran penting dari Bulog yang bertugas mengontrol distribusi dan menjaga ketersediaan stok beras di dalam negeri. Jadi, ketika stok mulai menipis atau harga mulai naik, Bulog bisa langsung turun tangan untuk menstabilkan kondisi pasar. Ketiga, pemerintah juga melakukan penetapan harga, baik itu harga dasar maupun harga eceran tertinggi. Ini penting supaya harga beras tidak terlalu tinggi bagi konsumen, tapi juga tidak terlalu rendah sehingga merugikan petani. Nah, kalau ditanya kenapa pemerintah sampai perlu ikut campur sejauh ini, menurut saya adalah beberapa alasan yang cukup kuat. Yang pertama adalah ketahanan pangan. Beras itu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Jadi pemerintah harus memastikan stok selalu aman dan cukup untuk seluruh masyarakat. Yang kedua, melindungi petani lokal. Kalau impor dibuka bebas tanpa kontrol, harga beras bisa jatuh dan petani kita yang paling terdampak. Jadi intervensi ini sebenarnya bentuk perlindungan. Yang ketiga, mengurangi pengangguran. Karena sektor pertanian masih menyerap banyak tenaga kerja, maka menjaga industri ini tetap hidup berarti juga menjaga lapangan kerja. Dan yang terakhir, tentu saja untuk menjaga stabilitas harga. Kalau tidak diatur, harga beras bisa naik drastis dan berdampak langsung ke daya beli masyarakat. Kalau kita lihat dari sisi lain, menurut saya intervensi pemerintah ini juga tidak selalu sempurna, karena tetap ada risiko yang perlu diperhatikan. Misalnya, ketika kebijakan yang dibuat terlalu ketat, seperti pembatasan impor yang berlebihan, justru bisa membuat harga beras di dalam negeri jadi lebih mahal dibanding harga dari luar negeri. Akibatnya, masyarakat sebagai konsumen bisa terbebani karena harus membeli dengan harga yang lebih tinggi. Di sisi lain, memang petani lokal juga lebih terlindungi, tapi kalau terlalu dilindungi tanpa peningkatan kualitas dan efisiensi, mereka juga bisa menjadi kurang kompetitif dalam jangka panjang. Jadi menurut saya di sini adalah semacam dilema, pemerintah harus memilih antara melindungi produsen dalam negeri atau memberikan harga terbaik untuk konsumen. Karena itu yang paling penting sebenarnya adalah menjaga keseimbangan. Intervensi tetap diperlukan, tapi harus diiringi dengan upaya meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi dalam negeri, supaya kedepannya kita tidak terlalu bergantung pada proteksi, tapi bisa benar-benar kuat secara kompetitif. Sebagai penutup dari pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi, kita bisa melihat bahwa intervensi pemerintah dalam perdagangan beras itu sebenarnya bukan tanpa alasan. Tujuannya cukup jelas, yaitu untuk menjaga stabilitas ekonomi, memastikan ketersediaan pangan, dan juga melindungi kesejahteraan masyarakat, khususnya petani lokal. Namun, di sisi lain, menurut saya intervensi ini tidak bisa dijadikan solusi utama dalam jangka panjang. Karena kalau kita terus bergantung pada proteksi tanpa meningkatkan kualitas dan produktivitas, kita akan sulit untuk benar-benar bersaing.
Jadi kedepannya yang lebih penting adalah bagaimana Indonesia bisa memperkuat sektor pertaniannya, baik dari sisi teknologi, efisiensi, maupun kualitas hasil produksi. Dengan begitu, kita tidak hanya bergantung pada kebijakan, tapi benar-benar punya daya saing yang kuat. Terima kasih.